Bismillahirrahmanirrahim, Ayah Bunda, Wali Santri dimanapun berada, sebagai komitmen kami dekat, cepat, dan bermanfaat, kami sangat transparan untuk mempublikasikan, mensyiarkan, ataupun memperlihatkan berbagai aktivitas komite. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kan di video juga ada yang sambil Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayah Bunda, Wali Santri SMP DTW Eko, kita sekarang berada di depan asrama. Dan bersama saya ada siapa? Kita kenalan terlebih dahulu. Silakan Bu, ini teh siapa sih? Saya dengan mamahnya Muhammad Raka Wahyudin, Ibu Enden, kelas 7A. Alhamdulillah, ternyata beliau sesama wali santri kelas 7A dan beliau hari ini bismillah tidak direncanakan walaupun pengen ya tidak direncanakan jadi vaksinator. Bu, boleh cerita deh tadi gimana di sana suasananya? Suasananya alhamdulillah lancar, anak-anak biasalah ada yang takut sedikit gitu. Ada juga yang sempat nangis satu orang tapi lupa tadi itu takut 3 tahun kelas 7 gak tahu kelas 8. Iya. Tadi kan di video juga ada yang sambil ngaji. Jadi gimana tuh si anak-anak tuh pada takut ataupun Iya, takutnya tuh dibalikkan ke ngaji gitu ya? Iya, kata musrifnya, kata Pak Ustadz ya udah sok sholawat itu baca sholawat terus istighfar gitu. Ada yang ini Iya. biar nggak takut. Apalagi sok jangan lihat jarum, jangan lihat, apalagi kan anak kalau lihat jarum kan lebih takut. Dampaknya itu seperti apa Bu? Alhamdulillah azan. Alhamdulillah. Nampaknya anak jadi tenang gitu pas adzan. Selepas vaksin ini si anak tuh apakah jadi mudah lapar ataupun agak demam atau gimana nih dari vaksinnya ini? Iya, emang sih efek sampingnya kan ada lemas, terus ngantuk, terus lapar. Tapi tadi kan dilihat 15 menit pertama nggak ada apa-apa, jadi udah anak-anak langsung ke asrama. Tadi langsung sama Pak Ustadz dibawa ke asrama lagi. Oke. Kalau yang Ibu lihat tadi anak-anak tuh jadinya saum ataupun tidak Bu? Tidak, tadi ya Oke, tidak. jadi kami konfirmasikan Ayah Bunda hari ini tidak saum karena memang vaksin begitu. Jadi dari komite pun alhamdulillah tadi sudah menyerahkan suplemen berupa susu dan madu. Ibu ada tambahan nggak pesan-pesan untuk Ayah Bunda, wali santri supaya nggak ini teh gimana anak saya teh gitu? Ya insya Allah ya ayah bunda anak-anaknya udah divaksin, insya Allah sehat. Terus di sini tadi juga sebagian lah ditanya yang anak-anak pada betah, cuma sedikit ada katanya pengen pulang sedikit, tapi insya Allah sih 90% kayaknya mah senang anak-anak gitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Ngomong-ngomong Ibu tadi vaksin anak sendiri atau enggak Bu? Ya alhamdulillah bismillah vaksin Oh, gitu. sendiri ya. Atau ada gimana perasaan vaksin anak sendiri Bu? Insya Allah sih karena dari bayi juga udah biasa ya ada vaksin sendiri. Gitu. Insya Allah nggak apa-apa, cuma tadi mah ada asa gimana gitu lihat slogannya gitu. Adik saya mah ikutan nangis, anak saya nangis, saya juga nangis. Oke, sahabat semua wali santri, kami mohon maaf melanjutkan wawancara karena azannya di asrama atau di Masjid Rahmatan lil Alamin belum, itu dari luar begitu. Terima kasih, itu aja Ibu ya. Dadah semua. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi. Mohon maaf kepijit Pak Yudi, maaf. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini tim komite SMP Darut Tauhid Boarding School Eko Pesantren Putra mengadakan rapat koordinasi di bulan September untuk membahas kegiatan-kegiatan kita yang akan berjalan selanjutnya. Ini adalah rapat rutin yang biasanya dijalankan oleh komite setiap bulan untuk mengevaluasi program-program kita yang sudah jalan demi perbaikan yang berkesinambungan, juga demi memfasilitasi antara sekolah, komite, dan orang tua siswa sebagai tugas utama komite yang salah satunya menjadi jembatan
untuk komunikasi dan juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan berkolaborasi dengan sekolah supaya bisa jauh lebih lancar. Anak-anak kita juga mungkin di asrama bisa lebih terfasilitasi dan juga bisa menjalankan misinya dalam menuntut ilmu lebih baik lagi. Untuk mengawali meeting atau rapat koordinasi kita pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan susunan acara yang akan kita jalankan agendanya siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian ada tilawah, kemudian oleh Ibu Tintin, kemudian pembacaan hadis oleh Ibu Nerisa, dan pembacaan tekad kehormatan oleh Bu Diah. Juga ada kultum dari Pak Dr. Arif. Itu mungkin agenda yang akan kita jalankan pada kesempatan siang hari ini. Baik, untuk mengawali acara, mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga rapat koordinasi ini menghasilkan saran-saran, masukan-masukan atau ide gagasan yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan kita bersama. Selanjutnya akan ada pembacaan tilawah yang insya Allah akan dibacakan oleh Ibu Tintin. Kepada Ibu Tintin disilahkan. Pernuhun Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafaha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimu wajna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Wal ardo wada'aha lil anam. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bu Tintin atas pembacaan tilawahnya. Semoga menjadi amal ibadah khusus untuk yang membacakannya dan umumnya bagi kita yang menyimak dan mendengarkannya serta meresapi makna yang terkandung di dalamnya yang insya Allah Al-Quran itu juga sebagai hudan atau petunjuk yang tentunya di dalamnya juga terkandung petunjuk-petunjuk untuk kita dan umumnya mungkin umat manusia. Selanjutnya kita masuk ke pembacaan hadis yang insya Allah akan dibacakan oleh Ibu Nerisa. Ibu Nerisa, disilahkan. Ya. Ada dua berdekatan ya, Bu. Bu Nerisa di on Masih lagi. Mute, Bu. Ya, sengaja di mute tadi bunyi. Oke. Cek. Oke, baik. Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, keutamaan membaca Quran itu sangat banyak sekali. Terutama saat ini yang akan kami sampaikan adalah sesuai dengan tema kultum kita, yaitu keutamaan Quran, diantaranya obat adalah obat segala penyakit itu adalah Al-Quran dan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang akan kami sampaikan berasal dari hadis riwayat Bukhari Muslim, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran itu seperti jeruk wangi atau limau. Baunya sedap dan rasanya pun enak. Orang beriman yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah kurma. Tidak ada baunya dan rasanya pun enak. Maaf, tidak ada baunya tetapi rasanya manis. Orang munafik yang membaca Al-Quran bagaikan kemangi. Baunya sedap tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran laksana bratawali atau sejenis labu, tidak ada baunya dan rasanya pahit. Demikian hadis yang dapat disampaikan pada hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ibu Nerisa atas pembacaan hadisnya. Seperti amanat Rasulullah SAW bahwa kita sebagai umatnya diamanatkan untuk memegang dua wasiat dari beliau yang harus kita pegang sampai akhir hayat agar kita bisa tetap istiqomah di jalan yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, insya Allah mudah-mudahan walaupun satu ayat tapi kita terus belajar karena yarfa'illahu alladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, bahwa untuk orang-orang yang menuntut ilmu pasti akan ditinggikan beberapa derajat dibanding dengan orang yang mungkin tidak menuntut ilmu ya. Kurang lebih sepemahaman saya seperti itu, bahwa ada hal yang lebih untuk orang-orang yang tetap istiqomah dalam menuntut ilmu, dan itu insya Allah juga merupakan amal ibadah yang bisa meringankan atau menambah beban amal pahala kita di yaumil akhir, insya Allah, amin. Kemudian untuk lebih membulatkan tekad untuk bersama-sama bahu-membahu memfasilitasi semuanya agar bisa berjalan dengan baik dan lancar, kita akan membacakan tekad kehormatan seperti slogan-slogan kita yang sedang pesantren juga selalu membacakan tekad kehormatan ini. Insya Allah biasanya tim komite itu penuh semangat membacakan tekad kehormatannya. Ini juga sebagai salah satu upaya menjaga niat, menjaga hati kita untuk tetap terus bisa istiqomah ya, istiqomah. Karena terima kasih kepada para komite yang mungkin bisa meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya masing-masing, dan mudah-mudahan dengan pembacaan tekad kehormatan ini bisa lagi memperkokoh persatuan kita dan juga membulatkan tekad kita untuk terus bisa berkarya dan berkiprah. Bu Diah untuk tekad kehormatannya disilahkan. Insyaallah Siap. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Mungkin bisa di open mic semuanya ya. tekad kehormatan dari Tekad kehormatan, Tekad kehormatan Darut Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tekad kehormatan Darut Tauhid. Tekad kehormatan Darut Tauhid. Udah. Sekarang bisa dikirimnya. Sekarang. Satu, kehormatan kami adalah Satu kehormatan kami adalah Ibu Diah, halo. Terkendala sinyal kayaknya ya. Oh, Terkendala sinyal barangkali. baik.
Siapa yang akan menggantikan? Barangkali Ibu Laili bisa mengambil alih tugas. Soalnya yang ada di layar saya Ibu Laili. Silakan. Silakan Ibu Laili. Baik, nurut sama MC. Bu Dia. Oh, Bu Dia sudah ini ada lagi. menghilang saya Oh baru iya. Boleh diulangi Bu Dia. tadi tidak ada sinyal. Siap. Diulang atau gimana? Diulangi Bu Dia. Punten. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sudah tidak Tekad kehormatan Darut Tauhid 1. Tekad Kehormatan Darut Tauhid 1. Kehormatan kami adalah Kehormatan kami adalah jadi muslim jujur dan terpercaya sampai akhir hayat. menjadi Muslim jujur dan terpercaya sampai akhir hayat. 2. Dua. Kehormatan kami adalah Kehormatan kami adalah menjadi muslim bertanggung jawab, Menjadi muslim bertanggung jawab, Jawab menepati janji, setia, Menepati tahu janji, balas budi. menepati janji setia, dan tahu balas budi. 3. 3. Kehormatan kami adalah Kehormatan kami adalah hidup menjadi pejuang, hidup menjadi pejuang, membela kebenaran dan keadilan, membela kebenaran dan keadilan, rela berkorban apapun karena Allah semata. rela berkorban apapun karena Allah semata. 4. 4. Kehormatan kami adalah Kehormatan kami adalah jadi muslim disiplin, Menjadi muslim disiplin, gigih dan ulet, gigih dan ulet, tanggung pantang mengeluh, Tangguh, pantang mengeluh, pantang menyerah, pantang menyerah, pantang menjadi beban, pantang menjadi beban, pantang berkhianat, pantang berkhianat, pantang berkhianat. pantang berkhianat, pantang berkhianat, pantang berkhianat. 5. 5. Kehormatan kami adalah Kehormatan kami adalah berusaha menjadi muslim berakhlak mulia dan berhati tulus. berusaha menjadi Muslim berakhlak mulia dan berhati tulus. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, punten. Sama-sama Ibu Diah, jazakillah khair atas kesediaan Ibu memimpin pembacaan tekad kehormatan. Insya Allah dengan sering melafalkan, dengan sering membaca, itu juga akan membantu mensugesti diri kita dan juga bisa mempermudah usaha kita dalam rangka menjaga niat tekad untuk selalu beristiqomah membela. Selanjutnya akan ada kultum. Tadi ya kita tidak mau kalah dengan slogan-slogan kita bahwa kita juga tetap harus selalu menuntut ilmu untuk mengembangkan pengetahuan kita, karena menuntut ilmu adalah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Dan juga selain wajib hukumnya untuk muslimin muslimat menuntut ilmu juga menjadi kewajiban kita sampai akhir hayat, bahkan katanya ke tempat terjauh pun itu tetap harus dikejar dalam rangka menuntut ilmu. Nah, dengan tidak walaupun masa pandemi nggak ada alasan ya kita tidak menuntut ilmu, dan alhamdulillah sekarang juga sudah sangat terbiasa kita dengan pertemuan secara virtual sehingga bisa lebih memudahkan dari seluruh Indonesia bisa bergabung, bisa berdiskusi, bertukar pikiran, walaupun memang mungkin interaksi fisiknya tidak seperti biasanya dan ada sedikit yang hilang, tetapi insya Allah mudah-mudahan masih ada manfaat yang lebih banyak yang bisa kita dapat. Untuk kultum pada kesempatan siang hari ini akan disampaikan oleh Pak Dr. Arif. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita. Selanjutnya mungkin kultum kuliah 7 menit ya Pak Ketua.
Ya, dibebasin lah buat Pak Dokter mah. Siap. Pak Dokter, Dibebasin lah. waktu dan tempat disilakan Pak Dokter. Baik, hatur nuhun, terima kasih Pak Yudi selaku MC yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu. Oh, Afwan, sebelumnya, suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas Pak, jelas. Jelas dong. Baik, kita ulangi. Innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah Bunda, para punggawa Komite SMPD TBS Eko Putra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pembuka rapat kerja komite siang hari ini, sesuai amanah yang diberikan kepada Divisi Kesehatan, saya mewakili Divisi Kesehatan untuk menyampaikan kultum alias kuliah 7 minggu, 7 menit. Nggak usah lama-lama. Jadi nanti mohon diingatkan kalau sudah mendekati menit ke-7 gitu. Sok tekaraos. Siap. Izinkan saya share screen bahan kultum kita siang hari ini. Silakan, Dok. Sudah tampakkah di layar Bapak Ibu? Jelas Pak Sudah, Dokter. Dok. Alhamdulillah. Sudah. Saya full screen. Baik. Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini karena masih hangat-hangat juga di tanggal 29 September yang lalu kita memperingati Hari Jantung Sedunia. Jadi kami dari Divisi Kesehatan terinspirasi gitu untuk menyampaikan atau berbagi dengan ayah bunda sekalian hubungannya jantung sehat dengan tilawah Quran gitu. Jadi bagaimana tilawah Quran yang mungkin bukan mungkin ya, insya Allah Bapak ayah bunda sudah dawamkan, sudah rutinkan gitu setiap harinya gitu. Bagaimana kebiasaan baik ini, ibadah yang baik ini bisa mempengaruhi kesehatan jantung kita. Jadi ayah bunda sebelum dimulai izinkan saya membacakan satu buah hadis, mungkin langsung terjemahnya saja dari riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah qalb. Gitu ya. Hadis ini menuliskan segumpal daging itu sebagai qalb. Nah, ini qalb ini apa sesungguhnya? Gitu. Jadi sebetulnya banyak pendapat di kalangan para ulama ketika mendefinisikan apa itu qalb. Ada yang mendefinisikan qalb itu adalah kalau dia dalam bentuk organ tubuh gitu ya. Itu ada yang mendefinisikan organ tubuhnya adalah organ tubuh hati kita gitu ya, atau liver. Namun mayoritas ulama mendefinisikan qalb itu dalam bentuk organ tubuh kita itu adalah jantung gitu. Makanya kalau patah hati bahasa Inggrisnya apa Bapak Ibu? Broken heart. Ya. Nah, broken heart ya, bukan broken liver kan gitu. Jadi heart itu kalau diterjemahkan kita bilang patah hati, tapi kalau dalam bahasa Inggris justru menerjemahkannya broken heart. Heart itu adalah jantung gitu. Jadi kalau kita terjemahkan secara harfiah sebetulnya jadi patah jantung bukan patah hati. Nah, sesungguhnya definisi para ulama tentang qalb ini juga didukung oleh salah satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang tampak di layar, ada di paling pojok sebelah kiri dari layar presentasi, bahwa ketika Rasulullah ditanyakan tentang takwa gitu ya, di manakah letak takwa itu, beliau mengisyaratkan menunjuk hati. Namun yang beliau pegang itu bagian tubuh beliau adalah bagian dada. Jadi beliau menunjuk, memegang bagian dada beliau. Takwa itu ada di sini, ada di sini, ada di sini 3 kali, itu bagian dada beliau. Dan organ tubuh yang ada di dalam dada itu adalah salah satunya adalah heart ya, atau jantung.
Karena kalau liver itu dia ada di dalam rongga perut kita, jadi bukan di dalam rongga dada. Kalaupun misalkan kolb itu adalah hati atau liver, tentunya Rasulullah menunjuknya ke bagian rongga perut. Seperti itu. Jadi akhirnya mayoritas ulama mengembalikan definisi kolb bila dibentuk dalam organ tubuh itu adalah organ tubuh jantung kita. Dan ternyata secara medis, Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang Rasulullah sabdakan dalam hadisnya yang tadi sudah saya bacakan terjemahnya di awal, tepat sekali bahwa ketika terjadi suatu gangguan jantung atau penyakit jantung koroner, itu bisa berpengaruh kepada kesehatan yang lainnya. Setidaknya ketika jantung sebagai pompa darah itu kemudian terganggu kerjanya, otomatis banyak organ tubuh kita yang akan mengalami kekurangan aliran darah, dan itu menimbulkan dampak yang negatif. Adapun resiko dari penyakit jantung ini, sebelum nanti kita lihat bagaimana hubungannya tilawah dengan jantung yang sehat, itu resiko penyakit jantung koroner ini terutama resiko yang bisa dimodifikasi. Jadi maksudnya dimodifikasi adalah walaupun gitu ya, secara fakta penyakit jantung koroner ini menjadi pembunuh nomor 1 bahkan saat ini di dunia. Jadi persentasenya bila dihitung jumlah orang yang meninggal di dunia itu persentase terbanyaknya karena penyakit jantung koroner. Jadi dengan angka statistik yang sangat seram itu ya, bahkan melebihi keseramannya dari statistiknya COVID-19, itu ternyata dapat dicegah oleh kita semua. Karena risiko penyakit jantung koroner itu 6 diantaranya itu adalah yang dapat dimodifikasi atau diantisipasi. Yang pertama adalah hipertensi. Yang kedua diabetes mellitus atau kencing manis, yang ketiga hiperkolesterolemi, yang keempat kurang aktivitas olahraga, yang kelima stres ya. Jangan sampai stres nanti mikirin slogan. Risiko PJK ya Bunda. Kemudian merokok. Nah, saya yakin insya Allah gitu di komunitas Komite SMP DTBS Eko ini adalah sebuah lingkungan yang kita bisa memaintain risiko PJK ini menjadi sangat minim gitu. Kecuali untuk hiperkolesterol nih. Nggak tahu tanggal 9 nanti. Kalau kebanyakan makan cuanki. Cuanki itu kandungan kolesterolnya tinggi ya, Dok? Iya, dan diabetes mellitus ya, kalorinya tinggi juga itu. Jadi nanti habis makan cuanki langsung mungkin jalan-jalan pagi atau bersepeda bareng Pak Ketua. Ya, jadi tenang dibawain jus Pak Dokter. Apalagi jus plus jamunya yang kemarin. Baik Ayah Bunda, kembali ke sini bahwa saya ingin berfokus ke 2 saja dari risiko penyakit jantung koroner yang bisa berhubungan langsung dengan ibadah tilawah Al-Quran kita. Yang pertama adalah hipertensi, yang kelima dan poin yang kelima itu risiko stres. Kita mungkin sudah sangat paham sekali, sudah sering mendengar bahwa Al-Quran atau membaca bertilawah Al-Quran itu memang betul gitu, bisa meredakan ketegangan kita, stres psikologis gitu ya. Namun yang masih sedikit dikaji adalah hubungannya dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Secara dalilnya gitu, kalau saya izinkan mengutip dari sebuah hadis Rasulullah riwayat Muslim di bagian yang atas, membaca Al-Quran itu memberikan ketenangan gitu ya. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla untuk membaca kitabullah Al-Quran dan mereka saling mempelajarinya kecuali akan turun sakinah, ketenangan kepada mereka. Nah ini sakinah ini udah 100% memberikan kita ubarnya, landong lah gitu bahasa Sunda nama, obat gitu ya, obat untuk kondisi stres kita. Lalu bagaimana hubungannya dengan darah tinggi, Ayah Bunda? Ada sebuah penelitian itu di bagian yang bawah yang dilakukan oleh Zhang ya dan kawan-kawan pada tahun 2017. Zhang ini meneliti tentang teknik slow breathing namanya. Jadi teknik slow breathing ini adalah yang dilakukan dengan stepwise space breathing itu. Jadi dilakukannya seperti ini. Jadi kalau frekuensi nafas kita yang normal itu di 16 kali per menit. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda boleh cek ya. 16 kali per menit atau enggak. Kalau lebih dari 20 mungkin lagi panik gitu ya, lagi cemas gitu ya. Jadi frekuensi nafasnya meningkat atau habis olahraga, habis goes. Frekuensi nafasnya bisa di atas 16, di atas 20. Tapi dia akan kembali ke normal. Nah, kalau kita ambil batas normal frekuensi nafas manusia itu di 16, maka melakukan teknik stepwise space breathing itu adalah mengurangi frekuensi nafas. Jadi penelitiannya adalah dengan mengurangi frekuensi nafas,
yang nanti kita akan melihat penelitian ini pengaruhnya terhadap penurunan tekanan darah. Gitu. Nah, dari 16 kali per menit, kemudian di 3 menit awal itu kemudian frekuensi napas dikurangi menjadi 14 dalam penelitian ini. Selama 3 menit, kemudian 3 menit berikutnya diturunkan lagi menjadi kurang lebih sekitar 9 kali per menit frekuensi napas, kemudian diturunkan lagi menjadi 7 kali per menit, kemudian diturunkan lagi menjadi 4 kali per menit yang terakhir gitu ya. Bukan 4 kali terlalu sedikit. Itu kalau saya tidak salah terakhir frekuensi nafas yang digunakan di penelitian ini adalah di 5 kali per menit. Nah, ternyata setelah dilakukan slow breathing, itu pada responden yang mengikuti penelitian ini signifikan menurun tekanan darahnya. Gitu. Terjadi penurunan tekanan darah secara signifikan, baik tekanan darah yang di atas atau yang di bawah ya, sistolik ataupun diastolik. Nah, bagaimana kita mengkaitkan penelitian ini dengan tilawah Al-Quran, Bapak Ibu? Ayah Bunda boleh cek ya. Nanti kalau misalkan setelah selesai rapat komite ini, coba tilawah Al-Quran. Dalam 1 menit, kalau kita tilawah, berapa kali kita menarik napas dan membuang napas? Saya yakin frekuensinya akan di bawah frekuensi pernapasan normal kita. Karena kita harus menahan nafas dulu ya. Gitu. Mungkin 1 halaman cobalah baca. 1 halaman itu dengan kecepatan normal bisa kita selesaikan 2 menit lah. 1-2 menit bisa selesai dalam 1 halaman itu. Jadi nanti dites 1 halaman atau setengah halaman, berapa kali kita bernafas. Saya yakin pasti pernafasan kita frekuensinya akan lebih rendah dari 16 kali per menit. Nah, kalau kita tarik lagi ke dalil ilmiahnya di penelitian ini, bisa kita simpulkan bersama-sama, Ayah Bunda, bahwa dengan kita rutin membaca Al-Quran, itu sebetulnya secara tidak langsung kita sedang melatih diri kita untuk melakukan teknik slow breathing namanya. Dan slow breathing ini ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tekanan darah. Selain juga tentunya akan memberikan ketenangan gitu ya, rasa sakinah tadi. Jadi kalau kembali ke awal, dalil-dalil ilmiah dan dalil-dalil ilmiah baik dari penelitian maupun dari hadis Rasulullah SAW itu membuktikan bahwa risiko penyakit jantung koroner bisa diturunkan dengan kita rutin bertilawah Al-Quran. Demikian Ayah Bunda, kultum singkat dari saya, semoga dari kami ya, mewakili Divisi Kesehatan, semoga bermanfaat, dan semoga ini menambah motivasi Ayah Bunda sekalian untuk semakin semangat melakukan tilawah Al-Quran. Nanti boleh dicoba setelah selesai ini, 1 halaman tilawah kita berapa kali frekuensi nafas kita ya, menarik nafas, kemudian membuang, seperti itu. Dan kalau memang betul, itu ada di bawah frekuensi normal yang biasa kita lakukan, insya Allah tilawah Al-Quran yang kita lakukan, sudah memang akan memberikan pahala dari setiap huruf yang kita baca, itu ternyata memberikan dampak medis yang signifikan untuk memberikan kesehatan jantung kita. Selain yang lain ya, jangan lupa, resiko yang lain juga tetap kita tekan gitu ya. Jangan sampai kurang olahraga, merokok insya Allah sudah tidak sepertinya. Nah ini tinggal hiperkolesterol dan diabetes. Cuanki ya dok, terakhir. Cuanki. Jadi nanti boleh makan cuanki ya, tapi besoknya riado olahraga bareng Pak Ketua. Nanti untuk yang kurang olahraga, minta resepnya ke Pak Ketua Komite. Baik, aku lu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mantap, luar biasa. Jazakallah khair Pak Dokter atas tausiah dan juga ilmunya untuk kita bersama pada kesempatan siang hari ini. Selanjutnya, sebelum saya serahkan ke Pak Ketua kembali untuk memimpin rakor kita pada siang hari ini, untuk lebih menyemarakan suasana, Pak Ketua tadi bisik-bisik ke saya katanya mau memimpin yelnya komite nih. Silakan Pak Ketua. Siap, terima kasih Pak Yudi. Dan boleh tepuk tangan yang meriah untuk para petugas. Alhamdulillah Pak Yudi. Selanjutnya Ibu Diah, selanjutnya Ibu Tintin, dan Dokter Arif. Pak Dokter Arif, terima kasih. Hatur nuhun, keren banget, Masya Allah. Baik, kita yel-yel dulu. Selanjutnya kita masuk ke rapatnya. Kalau disebutkan komite,
kita angkatkan semangat kita dengan seperti apa. Nah, kita munculkan juga beberapa ya yang open kamera biar kamera kita penuh kan di sini. Ya udah Nah, pakai syal komite nih. ya pokok. Oh, maaf komitmen yang pakai sal. Yang nggak pakai sal nggak boleh nampak. Nah, yang nggak pakai sal kita hukum nggak boleh nampak ya. Aduh cuma 6 nih. Siap. Kalau sama komite berarti kita sebutkan dekat, cepat, gimana bermanfaat itu lupa lagi tuh. Bermanfaat itu lupa lagi saya tiba-tiba. Bermanfaat itu bermanfaat ya. Dekatnya itu dekatnya di sini. Dekat, Ya. cepat, bermanfaat. Siap. Ya, kita coba ya. Open mic silahkan boleh. Open mic. Insya Allah saya lebih jelas, saya gede nih volumenya. Komite Dekat, Dekat, cepat, cepat, bermanfaat. sekali lagi. Komite dekat, Dekat, cepat, bermanfaat. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Kalau giliran tepuk tangan semuanya tampil deh. Ya, selanjutnya Masya kita Allah. akan masuk ke rapat koordinasi yang akan dipimpin oleh Ketua Komite kita, Bapak. Dan sebagai informasi tambahan pada kesempatan siang hari ini yang berkesempatan kita kebetulan baru ada seragam baru dan juga ada syal. Nah, mungkin ini juga jadi seragam dari Komite SMP DTP Esko Putra yang insya Allah juga menjadi identitas kita ke depannya. Oke, Pak Ketua, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Pak Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Bapak Ibu, Sobat Komite, apa kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Insya Allah, alhamdulillah. Bapak Ibu, mari kita bersolat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita sampai kepada Nabi, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'utnya, dan mudah-mudahan kepada kita umat akhir zamannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat semua, terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada sahabat yang menjadi petugas pada hari ini, dan siap-siap semuanya pun giliran ya, kita masih ada 9 bulan lagi jadi pengurus komite, jadi semuanya giliran gitu ya, siap-siap saja Pak Agus kebagian apa gitu ya, yang lainnya juga bergiliran. Jadi mohon maaf sekali, kita upgrade sedikit di review gitu ya. Di review yang pertama ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah penguasaan media ini sahabat semua, karena kita ini selalu akan direkam dan akan di-share kepada wali santri yang lain. Bukan untuk pamer ataupun apa, bukan. Tujuan utama kita adalah transparansi. Semua orang tua bisa mengakses kita, semua wali santri bisa mengakses kita, aktivitas kita, bisa memberikan saran kepada kita, dan bisa terlibat semuanya, seluruh wali santri dari kelas 7, 8, dan kelas 9. Penguasaan media itu penting sekali. Kapan off, kapan on itu penting banget. Penguasaan media sosial, media Zoom ini baik di laptop maupun di handphone gitu ya, penguasaan media. Terus yang kedua, di teknik public speaking on camera, mohon maaf mereview, sebagian memang sudah expert, sudah sangat baik sekali, sangat bagus. Yang pertama adalah tekniknya lensa kamera harus sejajar dengan mata kita. Kalau di bawah, maaf sekali, kalau di bawah terlihat lubang hidung, jadi tidak begitu eye catching, tidak begitu bagus. Jadi harus sejajar dengan bola mata kita. Itu. Terus selanjutnya penggunaan sound juga, penggunaan mic juga ya. Kalau pro-nya ya menggunakan mic seperti ini gitu. Kalau misalkan tidak pun ya menggunakan earphone seperti ini juga boleh. Dan kalau yang muslimah perempuan di luar kerudung, kalau di dalam kerudung kan suka nggak nyadar tuh dibawa masukin ke dalam kerudung gitu, situ tuh. Nah itu tidak tepat, suaranya tidak akan optimal. Jadi di luar kerudung. Dan juga biasanya refleks deketin ke mulut. Nah, itu sebenarnya nggak ada pengaruhnya. Nah, mendekatkan ke mulut ataupun settingannya seperti ini. Karena settingannya itu, settingan original itu ya memang seperti ini. Komunikasinya itu gitu. Jadi
begitu sarannya. Kalau misalkan kita dekatkan ke mulut akan kresek-kresek. Nah, kalau saya tidak pengaruh karena memang mic-nya bukan yang ini, menggunakan mic yang ini. Itu saran untuk sahabat semua untuk kedepannya karena memang kita mau bergiliran. Bulan depan mungkin Dokter Popon jadi petugas apa, Ibu Fatimah jadi petugas apa kan, nah, sebagai pengayaan. Dan saya pun sangat terbuka, ada ilmu-ilmu dari sahabat semua, termasuk tadi betul-betul saya excited pemaparan dari Dokter Arif. Dan boleh tepuk tangan yang meriah buat Dokter Arif, Masya Allah, keren banget. Alhamdulillah. Baik sahabat semua, kita ada 1 bulan penuh di bulan Oktober. Apa sih programnya? Saya review dulu, nanti setelah itu sahabat semua masuk ke setiap divisi. Siap-siap setiap divisi silakan paparkan programnya. Ya, silakan paparkan program seluruhnya gitu ya. Di setiap divisi kita bergiliran saja. Kita masuk ke review dulu, review program di bulan Oktober ini, dan Ayah Bunda yang menyimak nanti rekaman suasana rapat ini bisa memberikan masukan melalui email ya. Melalui email nanti akan dimasukkan. Saya tiba-tiba lupa lagi Pak Ogi ya. Nanti boleh diingatkan nama emailnya. Nah, Pak Ketua. ya siap. Nanti diingatkan nama emailnya supaya Ayah Bunda, wali santri semuanya di kelas 7, 8, kelas 9 bisa memberikan saran. Dan sebagai komitmen kami di komite ini sama sekali tidak ada gap antara kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Petugas hari ini pun dominannya kelas 7 ya. Dokter Arif kelas 7. Pak Yudi kelas 7, Bu Tintin kelas 7. Hanya Bu Diah aja kelas 9 ya. Kelas 8-nya malah yang nggak ada sekarang. Jadi artinya kami ini memang betul-betul sangat memberikan ruang. Tidak ada gap karena saya lebih lama contohnya, tidak ada seperti itu, tapi memberikan keleluasaan karena boleh jadi yang hadir di sini di komite khususnya di kantornya mah Pak Agus itu jadi bos, tapi kalau sekarang jadi anggota komite, bukan ketua komite, bukan sekretaris komite gitu ya. Siapa lagi misalkan contohnya Pak Yudi kalau di pimpinannya di perusahaannya, di tempatnya mah jadi leader pemimpin. Tapi kali ini ya kita bergiliran di komitenya jadi anggota komite. Karena apa? Karena ketua divisinya kelas 8. Ketua komitenya kelas 9. Karena memang jenjangnya seperti itu. Baik, kita masuk ya sahabat semua. Ini reviewnya, nanti setelah itu sahabat semua akan membahas di setiap divisinya. Karena saya pun hadir di setiap divisi jadi memantau sahabat semua. Alhamdulillah. Ramai juga gitu ya, sudah diskusi. Nah, yang pertama AKB nih. Nah, penambahan AKS, Alkes, alat kesehatan, nanti bisa koordinasi dengan Pak Ustadz Dedi. Ini juga suplemen, ini divisi kesehatan juga. Ini setiap 2 minggu sekali kita realisasikan, alhamdulillah. Selanjutnya reward bulanan untuk divisi pendidikan, komunikasi lah ya, divisi pendidikan. Selanjutnya pendampingan sekolah sehat. Selanjutnya bimbingan karir sekolah lanjutan. Ini silahkan komunikasi dengan waka terkait. Selanjutnya ini program-programnya ya, saya langsung saja program-programnya semuanya akan dibahas oleh divisinya masing-masing. Nah, saya izin menyampaikan silakan inisiatif di setiap anggotanya ya sahabat semua. Silakan inisiatif, apakah ada ide apa, ada kreativitas apa, dan program ini adalah panduan. Dalam pelaksanaannya ada pengembangan, nggak ada masalah. Gitu. Ada pengembangan program apa sih, ini tuh bagus nih. Gitu. Atau misalkan dari wali santri yang lain ada masukan nih, ada informasi yang lebih akurat, BAL, gitu ya, kita nanti latihan ya. Kita mengingat jargon-jargon Darut Tauhid juga, BAL itu benar, akurat, dan lengkap. Gitu. Jadi kita betul-betul terbuka. Dan komunikasilah dengan waka terkait. Jadi tidak perlu menunggu apakah dikonsultasikan ke ketua komite dulu. Boleh dah, karena kan saya termasuk yang fast respon di grup WhatsApp itu. Lumayan cepat meresponnya. Jadi silahkan. Tetapi jangan merasa terkekang perihal kreativitasnya. Jadi silahkan sapa contohnya waka kurikulum silakan sapa saja, gitu ya. Baik, ada tambahan lagi sahabat semua. Tambahannya adalah kita menjembatani berbagai urusan
dari wali santri gitu ya, menjembatani. Contohnya apa? Ketika ada keluhan dari wali santri kita terima, selanjutnya komunikasikan. Kalau kita masuk pintu masuknya melalui waka dan kepala sekolah gitu. Jadi tidak sampai ke teknis, untuk sampai ke BK gitu, kita terlalu jauh jangkauannya. Tapi kita koordinasinya dengan wakil kepala sekolah, wakil bidang-bidang terkait gitu ya. Jadi insya Allah karakteristik waka ini dominannya by call, message itu karena memang sibuk ataupun prioritas yang lain itu kurang begitu. Saya izin menyampaikan, ini kita harus hafal karakteristik komunikasi. Jadi minta waktu telepon, kalau tidak direspon langsung telepon saja. Nah, gitu ya. Langsung perkenalkan diri dulu, kami divisi kesehatan, kami divisi pendidikan, kami divisi apa gitu, langsung call seperti itu. Gitu ya. Nah, kembali lagi tadi ke poin sebelumnya, perihal contoh-contoh yang kita bantu komunikasikan, misalkan contoh ada kelas 8D, perihal permasalahan solganya karena memang dikembangkan sekarang, asrama kita itu berkembang, jadi otomatis tempat tidurnya juga menjadi 14 asrama, jadi itu pun kita optimalkan komunikasi dengan waka. Kalau komunikasi dengan BK dan yang lain-lainnya, kita berikan ruang kepada orang tua masing-masing untuk memberikan untuk komunikasi. Jadi database-nya yang kita siapkan. BK-nya kelas 7 itu siapa? Nomornya siapa? Nanti kita save dan kita senantiasa berkoordinasi di grup WhatsApp kita. Gitu. Dan melalui Korlas juga kita akan kerjasama, kita cek supaya betul-betul respon kita itu cepat gitu. Jadi minimalnya ketika ada yang mengucapkan salam gitu, Assalamualaikum, ibu teh ibu teh anggota komite ya, segera minimal salamnya dijawab, ya kami tindak lanjuti. Nah itu kan sebagian dari tekad kita, dekat, cepat, dan bermanfaat. Jadi kalau belum tahu jawabannya, ya segera jawab dulu salamnya. Jawabannya kita koordinasi di grup WhatsApp gitu ya. Kita betul-betul, kalau bahasa saya yang saya sering ulang tuh, tanggung jadi orang baik lah kita. Tanggung jadi orang baik, jadi kita harus betul-betul fasilitasi khususnya wali santri dan juga untuk slogan-slogannya dan juga rekan ataupun komunikasi kita dengan pihak sekolah. Baik, itu pengantar dari saya. Kita masuk ke setiap divisi dan sekarang karena divisi yang sudah ada adalah pendidikan sudah ada ya Bu Diah, ataupun diwakili oleh siapa kalau divisi pendidikan? Hasil koordinasinya. Divisi pendidikan diwakili siapa? Kalau tidak Ada Pak, tapi sudah nggak ada tahu. Bu Diah. Bu Fatimah. Tadi Bu Diah ada Pak. Oh, silakan. Oke, baik, silakan. Divisi pendidikan saya akan tampilkan semua divisi pendidikan di layar. Ada Ibu Apni, ada juga Ibu Pak Yudi, Ibu Fatimah, Pak Yudi, Bu Diah. dan Bu Diahnya di mana Bu Diah? Ini tuh Bu Diah kelas 9, Ibu. Nah, Bu Diah kelas 9 ya ada. Kalau Bu Diah Handayani mah. Iya, Bu Apni lagi nganter renang nampaknya ya. Siap. Tadi sempat hadir sebentar ya. Baik. Kita rileks saja sambil santai, sambil ngobrol saja. Pak Yudi silakan ya, saya bantu menampilkan program kerja divisi pendidikan. Silakan. Mau siapa? Ibu Fatimah mungkin bisa, atau Ibu Apni? Mangga nanti saling melengkapi Pak. Oh siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mewakili Ibu Diah ya dari divisi pendidikan. Pertama-tama mungkin mengevaluasi program yang sudah. Alhamdulillah bulan ini kita berhasil menyelenggarakan Sekolah inspirasi. sekolah inspirasi. Bentar, saya tuh ketukar sekolah inspirasi sama sekolah inspirasi Pak Yudi. Sekolah inspirasi yang menghadirkan Ibu Ustazah Aisyah Dahlan yang alhamdulillah juga jadinya diakomodir oleh dan diakui menjadi programnya Direktorat Pendidikan di Darut Tauhid.
Hebat. Setelah sekian mencoba berkomunikasi dengan Ibu Dahlan, akhirnya jebol. Ini kami mencoba berkomunikasi dengan beliau mungkin sejak komite ini ada ya, karena itu menjadi salah satu top list trainer yang ingin dihadirkan. Dan insya Allah mungkin dari divisi pendidikan juga akan mencoba menghadirkan trainer-trainer lain kelasnya nasional. Masih ada beberapa daftar tunggu, tapi memang kami masih menunggu konfirmasi dan kesesuaian jadwalnya, karena gampang-gampang susah untuk mencocokkan jadwal dari trainer yang ingin kita hadirkan dan juga dengan jadwal kelas inspirasi yang sudah ditetapkan atau dikomunikasikan antara komite dengan pihak sekolah. Untuk selanjutnya di bulan ini, mohon maaf, kami tidak ada diskusi sebelumnya mengenai. Nah, alhamdulillah Pak Ketua pengertian sekali. Yang pertama itu ada kita membahas untuk yang ke depan. Yang pertama ada reward bulanan, yaitu di pekan ketiga itu ini masih beberapa memang masih dalam diskusi, atau dari teman-teman divisi pendidikan kalau misalnya mau menambahkan silahkan. Kemudian ada bimbingan karir, sekolah lanjutan. Nah ini narasumbernya juga sementara kemarin masih dibahas, atau kemarin tuh jadi Dokter Arif juga apa gimana nih Pak Ketua? Oh iya, jadi untuk MC-nya dari komite saya sih merekomendasikan Dokter Arif, dan tidak ada salahnya duet nanti. Nah, duet dengan siapa begitu sebagai aktualisasi pembelajaran kita gitu. Jadi aktualisasi pembelajaran kita. Kalau boleh duet gitu. Syukur-syukur dari divisi pendidikannya sendiri ada gitu. Kalau boleh antara Bu Apni, Bu Fatimah atau Bu Dia main tembak aja saya. Kalau untuk bimbingan karir sebetulnya saya pribadi mungkin sering ngisi, tapi levelnya level SMA di kepemilihan jurusan. Ketua bakat anak sama mungkin tips trik. Saya biasanya ngisi di SMA dan kuliah. Kalau di kuliahan biasanya lebih ke bagaimana mempersiapkan kita agar siap bekerja, karena saya ini kan kutu loncat. Sampai sekarang usia saya baru 38, tercatat 12 perusahaan yang saya bela. Alhamdulillah. Memang 2-3 tahun sekali biasanya saya pindah. Dari mulai yang lokal, nasional, sekarang alhamdulillah. Itu tapi memang untuk SMP biasanya agak challenging ya. Tapi kita akan coba mungkin berdiskusi di divisi pendidikan sekiranya ada narasumber yang jauh lebih kompeten, karena ya itu tadi mungkin kalau SMP kan lebih ke pemilihan jurusan SMA sama mencoba merancang visi dan misi slogan-slogan kita agar jauh lebih terarah. Itu mungkin untuk yang bimbingan karir ini rencananya dilaksanakan pada Pak Ketua, ada bocoran tanggalnya Pak Ketua? Belum. Jadi silakan divisi pendidikan komunikasi dengan Wakak Kesiswaan. Kesiswaan Ustadz Dedi. Ya. Nanti kita coba diskusikan. Kemudian ada hal lain yang harus kita koordinasikan dengan Wakak Pendidikan, yaitu Mitra Link Beasiswa, yaitu sekolah, yayasan dalam dan luar negeri. Itu sudah. Nanti kita akan coba koordinasikan ke Wakaknya, dan kemudian terakhir dengan Wakak Humas itu ada sekolah inspirasi atau parenting yang insya Allah, nah kalau ini tanggalnya sudah ada, tanggal 12 atau 15 Oktober ya. 16 Oktober Pak. 16 Oktober kita akan menghadirkan Kiai Haji Imam Husnuluddin Hadikin dari pesantren
Tasikmalaya, Manonjaya tepatnya. Ini adalah salah satu pesantren yang menjadi tempat AA mondok dulu, guru kita mondok ya. Jadi AA itu dulu menurut biografinya pernah ilmu di pesantren Huda Manonjaya, dan insya Allah yang kita datangkan ini nanti adalah cucu dari pendirinya, Kiai Haji Khair Afandi. Tapi memang latar belakang beliau adalah ketika kemarin saya mintakan CV, latar belakang beliau adalah pesantren tradisional. Karena Huda ini dulunya, kalau sekarang sih sudah ada semi modernnya. Memang ngajinya itu kitab kuning, lebih ke yang biasanya ijazahnya juga paket B, paket C ya, paket ABC lah biasanya penyetaraan. Karena memang pesantrennya betul-betul pesantren murni tradisional. Dan yang akan kita undang juga kebetulan juga merupakan sepupunya dari Wagub Jabar. Jadi, Alhamdulillah. Cuman memang beliau sekarang memimpin pondok pesantren di Ciamis dan Tasikmalaya. Itu mungkin narasumbernya, dan insya Allah temanya juga intinya menyekolahkan peran orang tua dalam menyekolahkan anak ke pesantren kalau tidak salah. Mudah-mudahan bisa sangat relevan dengan narasumber yang akan kita hadirkan, karena memang beliau sehari-hari mungkin dari kecilnya juga memang sudah di pesantren, dan beliau juga saat ini juga punya beberapa anak yang mondok ya, yang sedang mondok, dan ada beberapa anak yang juga sedang dibimbing untuk menjadi mubalik ya anaknya beliau. Itu yang mungkin bisa disampaikan dari divisi pendidikan. Barangkali dari teman-teman divisi pendidikan lain ada tambahan, atau dari rekan-rekan komite juga ada saran dan masukan, disilahkan. Silakan dari sahabat divisi pendidikan terlebih dahulu, Bu Fatima, Bu Apni, silakan ditambahkan dulu. Siap. Ini untuk sekolah inspirasi, insya Allah kita sudah deal ya dengan Dr. Arif untuk menjadi MC nanti di tanggal 16 Oktober. Kemudian bimbingan karir dan mitra link beasiswa ini Pak, yang kita mungkin agak bingung ya. Ini pasti kalau yang Keharti ya bimbingan karir mungkin narasumbernya dari sekolah kita juga mungkin ya, atau tamunya yang dari kakak kelas. Kesimpulannya berarti koordinasi dengan waka terkait ya? Ya, betul. Koordinasi dengan waka terkait dulu. Kalau untuk beasiswa, sepengetahuan saya memang ya Tauhid sedang banyak menjalin kerjasama dengan Turki. Di Turki memang ada sekolah Imam Khatib yang jadi sedang booming saat ini. Tetapi memang ada sedikit dengan narasumber dari kelas yang kemarin, tamu yang kemarin diundang dari alumni, yang menyebutkan bahwa sekolah Imam Khatib ini lebih kental unsur politisnya. Ini walau alam kita lagi, saya pribadi kebetulan memang sedang solgan saya itu sudah dari kelas 6 dia sudah nyari SMA, karena SMP-nya dia sudah tentukan dari kelas 4. Nah, kaget juga kemarin dengar narasumber alumni Darut Tauhid yang menyatakan seperti itu. Saya sedang coba pelajari dan telusuri lebih jauh kebenarannya seperti apa, dan juga sedang melakukan cross check. Tapi memang di Turki sendiri sedang banyak sekali beasiswa untuk negara-negara muslim di seluruh dunia. Iya, baik. Jadi kita kumpulkan data karena sekarang sudah bersamaan dengan PPDB. Per tanggal 1 kemarin Darut Tauhid sudah mulai PPDB dari SMA maupun SMK. Sekolah-sekolah lain juga sudah mulai, Ashifa contohnya, selanjutnya juga di bulan Oktober, November ke sekolah-sekolah favorit seperti Alpha Centauri misalkan di Jakarta, di Bandung ini, terus dan yang lainnya mohon sambil dikumpulkan data dan bisa disuguhkan ke kelas 9. Dan kami perlu sampaikan penanggung jawab ini untuk kelas 9 SMK itu di komite ini alhamdulillah sudah ada juga yang mengkoordinirkan perihal ke humasnya itu. Untuk SMA ada Bu Ismi dan SMK ada Bu Diah. Jadi nanti bisa dikomunikasikan. Baik, Bu Apni, barangkali ada tambahan dari Bu Apni divisi pendidikan ini. Kalau dari saya sejauh ini masih belum ada tambahan Pak, masih setuju dengan Pak Yudi dan Bu Fatimah.
Apa sayang? Siap. Lanjutkan Bab nih. Ya anaknya Pertolongan. kemarin ketemu saya juga. Lincah memang dua anaknya itu. Siap, silakan dilanjutkan aktivitasnya. Mohon izin dari Divisi Pendidikan, kalau dari saya izin nanti menduetkan Dr. Arif dan Pak Haji Usman. Cek Pak Haji Usman ada masuk? Pak Haji Usman menyimak. Kenapa menduetkan Pak Haji Usman? Mohon maaf tadi saya mengusulkan akhwat. Nah, setelah Pak Yudi menyampaikan profil narasumbernya, ini memang kiai banget, ya otomatis si MC-nya pun harus yang paham banget dunia pesantren. Nah, rasanya Bani ya? Pak Haji Usman ini lama di Cipasung kalau Pak Haji Usman itu. Ya, kalian ngobrol. Lama di Jadi, Tasik nih Pak Haji Usman juga. nah gitu, nih Pak Haji Usman lagi banyak urusan nampaknya, jadi tidak menyimak kita. Jadi usulan saya ataupun kalau cocok jadwalnya ini Dr. Arif dan Pak Haji Usman diduetkan seperti halnya kemarin. Ya, seperti kemarin ada Bu Laili dan Bu Ani, itu keren banget ya, duet yang bagus, alhamdulillah. Secara saya sebagai yang menemani belajar bersama, saya puas dengan penampilan Bu Laili dan Bu Ani, gitu ya. Nah, jadi kalau boleh disebutnya mengusulkan ataupun memberikan arahan gitu, kalau saya lebih tepatnya Dr. Arif berduet dengan Pak Haji Usman. Dr. Arif sebagai intelektualnya, Pak Haji Usman sebagai orang yang lama di pesantrennya, karena beliau lama di pesantren sampai sekarang juga tinggal di pesantren. Jadi seperti itu. Baik, kita open ke sahabat yang lain. Barangkali ada tambahan, pertanyaan, konfirmasi, ada usulan dan yang lain-lain. Silahkan sahabat komite yang lainnya. Ada konfirmasi, pertanyaan, dan yang lain-lain? Tidak ada? Izin Pak Hasan. Mangga, silakan Bu. Ya, silakan Bu. Pak Yudi, sekedar informasi, ini khusus untuk yang kelas 9. Kalau tidak salah, hari ini sudah mulai pengayaan, Pak Yudi. Oh, ya. Mungkin untuk divisi pendidikan mungkin bisa bersinergi dengan waka pendidikan, atau mungkin ingin bertanya itu karena itu biasanya kan pengayaan hari biasa, sekarang hari libur, hari Sabtu Pak Yudi. Oh. Dari jam 9 pagi sampai jam 11:30 begitu. Minggu-minggu ini. Baik. Nanti bisa dikonfirmasi, karena memang kalau sudah ke sistem pembelajaran itu menjadi kewenangan pihak sekolah. Jadi kalau pihak sekolah sudah menentukan itu, karena memang konsep kita adalah boarding school, ya betul-betul mengikuti apa yang diarahkan oleh pihak sekolah. Untuk komunikasi tidak ada salahnya, dan kita boleh tahu juga gitu ya. Baik, ada yang lain sahabat semua? Kalau bab keuangan gimana Ketua? Oh, boleh disampaikan kalau keuangan silakan. Iya. Sejauh ini pendidikan sudah menerima total 4.558 dari Ibu Bendahara kita, dan dikeluarkan sebesar 4.450. Sisanya itu kita masih 108.000 itu masih ada di sekolah, belum dikembalikan dari kemarin reward ya, yang kita minta sekolah yang memberikan, kita mentransfer dananya. Dan alhamdulillah terima kasih kepada MC kondang kita surplus 200.000 dari sodakoh yang dimasukkan ke divisi pendidikan. Nah, cukup sekian mungkin laporan keuangannya. Iya, baik, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, sahabat semua, karena memang berpotensi semua anggota komite ini menjadi MC, dari sekolah itu ada jatah, ada hak untuk MC itu 200.000. Contoh misalkan zamannya di perdana kita sekolah inspirasi, Pak Yudi ini jadi MC. Saya juga karena memang wewenangnya sekolah. Ternyata tahun ini ada fee, sebut saja fee 200 untuk MC. Ternyata Pak Yudi, saya mah udah seneng aja dapat seragam juga, saya mah kembalikan ke komite, masuk ke komite. Lalu bagaimana ke depan? Ya silahkan, itu haknya
yang menjadi MC nanti bisa diterima silahkan karena memang itu haknya. Kalau misalkan ada saya mau buat traktir teman-teman lah, cuanki lah gitu, ya udah boleh buat kebersamaan kita, mangga itu mah menjadi kewenangannya. Seperti kemarin Bu Laili juga wapri dulu ke saya tuh gimana nih Pak Ketua? Ya ini mah hak ibu kata saya itu. Bu Laili itu haknya ibu mau digimanain. Nah, kalau yang kemarin karena MC-nya berdua jadi 100 ewang. Ya Bu Laili itu teh. Ya udahlah kalau saya dikembalikan lagi ke kas komite. Bukan dikembalikan lagi. Dari sekolah, bukan dari komite asalnya dananya itu. Dari sekolah ditransferkannya ke bendahara. Nah, nanti di akhir Bu Devi akan menyampaikan kondisi keuangan kita. Baik, terima kasih Divisi Pendidikan dan boleh tepuk tangan yang meriah untuk Divisi Pendidikan. Hatur nuhun. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, artinya Divisi Pendidikan ini lancar walaupun berhalangan hadir ketua divisinya gitu kan. Ini berarti organisasi kita betul-betul baik Pak Yudi. Jadi bisa saling menutupi. Baik, kita satu lagi Pak siap. Ketua, mohon izin, sepertinya Ustadz Usul ini agak berhalangan di tanggal 16. Apakah bisa bergeser ke minggu setelahnya? Ya, jadi saya itu lupa tadi menyampaikan. Kalau kemarin kan tanggal 25, betul ya? Tanggal 25 Dokter Aisyah Dahlan itu. Jadi maksud saya itu ditetapkan di akhir bulan gitu. Jadi minggu ketiga ataupun minggu keempat kan jatuhnya. Jadi kalau boleh tadi tuh kalau saya tuh mau menyampaikan tanggal 14 terlalu cepat kalau menurut saya. Gitu. Berarti kita geser ke 23 aja ya? Nah, boleh. Karena gitu. Beliau ada jadwal ini tabligh akbar di Kuningan katanya. Iya. Boleh seperti itu insya Allah. Alhamdulillah. Oke, sip. Matur nuhun Pak Yudi. Hilap ya Pak Yudi. Kemarin Bu Diah tuh minta tolong ke Ustadz Bendri. Ternyata bulan Pak Ketua, punten. Siap. Buat November ya Pak? Buat November. November tuh udah full yang weekday paling katanya. Mas Sahid sih bilang ke saya gitu. Bu Diah kan nggak dijawab katanya. Terus saya coba tanya, memang weekend udah penuh untuk November. Biasanya begitu. Ibu Aisyah Dahlan juga kemarin kan weekday, tapi kebetulan ada yang cancel tanggal 25, tanggalnya pas ya udah dihajar. Jadi gimana tuh? Mangga itu mah. Kalau pandangan saya sih lock aja sih. November itu di lock, weekday juga di lock. Weekday nggak apa-apa. Weekday terus simpennya di malam kalau boleh. Gimana nih Pak Yudi dan gimana Pak Yudi? Saya lanjutin nggak? Pak Ogi, cek Pak Ogi ada. Pak Ogi maaf. Sudah bergabung. Dilanjutkan saja Bu. Ya resikonya begitu memang kalau kita mau mengundang pembicara yang nasional. Level nasional ya. Ya. Biasanya kita yang harus menyesuaikan atau kita booking jauh-jauh hari. Berarti yang bukan PAM ya Pak Hasan ya? Oh bukan. Ini acara komite kita. Bukan, maksudnya jangan pas PAM ya? Iya, kalau PAM kan malam minggu Bu. Kita mau gitu misal. Sabtu atau Minggu gitu ya? Iya, kalau Ahad malam misalkan. Selanjutnya, kan ini kan beliau menyanggupinya weekday. Kalau weekday kan berarti Senin sampai dengan hari Jumat ataupun sampai dengan hari Kamis. Berarti pilihan waktunya Senin malam, Selasa, Rabu. Yang jangan itu Kamis. Kenapa? Jangan karena ma'rifatullah agim. Iya. Begitu. Jadi kita try. Pak Ogi cek, Pak Ogi masuk boleh, Pak Ogi. Siap Pak Ketua. Nah, kemarin itu kan kita bikin ini ya. Bikin apa namanya itu? Edaran tuh apa namanya tuh? Polling Pak. Polling ya? Kuesioner ya. Betul. Nah, kalau malam gimana Pak analisanya? Maaf. Kemarin malam itu besar juga, jadi ada 2 kemarin itu yang pagi sama malam itu Pak Ketua. Tapi weekend ya Pak mintanya ya? Enggak. Ya karena kemarin kan pilihannya kita di weekend. Oh iya. Gak apa-apa deh ya, saya lanjutin aja dulu ya. Iya, di lock aja Bu buat November gitu. Cuma Bu, masih bisa direkam, hanya mungkin kurangnya nggak bisa tanya jawab aja. Iya, betul. Jadi kalau saya sih biasa bikin kelas malam gitu, cenderung banyak juga yang hadir kalau di weekday juga gitu, kadang masalah. 19.30 ya, Mbak Daisha ya? Mbak Daisha betul. Ya.
Baik, betul. betul nuhun. Soalnya Kaidahnya nanya gitu ya, juga Pak. kan nggak bisa lama, Bu, nggak bisa banyak-banyak. Kemarin juga Betul. yang nanya berapa puluh, yang dipilih cuma Iya. Nggak dua. mungkin, Kan, betul. kan Betul. kesel saya, Bu, jadinya, Bu. Pilihan Kesel. waktunya itu ya Bu ya, Senin, Selasa, ataupun Baik, Rabu. Senin, Ataupun Selasa, Rabu. Ahad malamnya tuh bagus banget. Kalau Iya, dapat iya, Ahad iya, malam Ahad itu malam ya. keren lah, cocok Ya, lah. siap. Mudah-mudahan Ya. kayak Ustazah Sadalon ya, Nah, rezekian. iya betul rezeki Weekend. kita insya Allah. Siap, saya follow up lagi. Ya, Makasih. makasih Bu Leli. Baik, Sami-sami. alhamdulillah, turnuhun. Kita bergeser. Selanjutnya, kalau tidak ada lagi dari divisi pendidikan, karena memang waktu terus bergerak nih kita. Oke, Sudah sih. baik. Lumayan banyak juga yang dibahas ini, karena memang penting juga. Pak Haji Usman sudah masuk? Ini akunnya ada. Siap Pak Ustadz. Baik, silakan divisi Daksos, silakan. Saya tampilkan divisi Daksos, ada Ibu Tintin. Mana tadi tuh open kamera Bu Tintin? Ibu Gina. Pak Haji Usman Damang. Sehat, alhamdulillah. Suara saya jelas nggak Pak Yudi? Agak jauh Pak Haji, kurang begitu main serang lah, tapi nggak ada masalah ya, masih bisa dioptimalkan. Di mana itu Pak Haji, putih-putih Pak Haji? Ini di gazebo, sengaja disiapin untuk komite. Nah, Bu Tintin ada, ketemu. Sip. Sengaja. Hari ini alhamdulillah kalau dihitung sudah ada 7 tamu dari orang tua ke rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tujuan saya membantu menyenangkan orang tua. Alhamdulillah. Jadi terkadang orang tua itu kan datang ke pesantren, ada juga yang bingung Pak Ketua, kemana kita arah kita gitu. Betul. Kan ketemu slogan belum boleh. Iya. Ngobrol dengan siapa. Nah mudah-mudahan adanya Usman di sini pun menjadi syariat. Betul. Wasilah mereka. Ayah Pak Usman lah. Jadi agak ada untuk batur ngobrol gitu Pak Ketua, Pak Yudi. Ingat Pak Haji Usman, ingat solusi kan gitu kan. Alhamdulillah. Betul. Oh iya, satu lagi sahabat semua, sebelum masuk sahabat divisi Daksos, komite betul-betul membantu wali santri daripada wali santri tersebut jerawatan pengen masuk asrama gitu kan. Sebagian kelas kan melarang, maksudnya itu tanda petik tidak boleh masuk gitu. Jadi kita berikan solusi gitu. Disapa kitanya, komitenya apakah nanti berjumpa Pak Haji Usman, berjumpa seperti apa lah, pokoknya kita bisa bantu orang tua biar bisa masuk ke area ke dalam eko gitu ya. Gitu sahabatku. Oke, baik. Tanpa berpanjang lebar lagi, silakan Bapak Ibu, sahabat divisi dakwah dan sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, sahabat komite, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Daksos, semangat berbagi. Alhamdulillah, keren. Masya Allah. Untuk program Daksos boleh ditayangkan Pak Ketua, Bu. Siap. Alhamdulillah. Silakan. Baik, nanti alhamdulillah dari tadi pagi alhamdulillah kami dari Daksos, mungkin Pak Ketua sudah memantau, kita sudah membahas untuk program yang akan dibahas sekarang ini. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada sahabat kami di Daksos, kepada Bu Tintin, kepada Pak Agus, Bu Gina. Bu Gina udah hadir ya? Bu Gina sudah ada? Hadir, Pak.
Oh, alhamdulillah. Sama Bu ini, Bu siapa Iya, lagi? Pak Bu, Bu Tintin. Bu Diah. Bu Diah, alhamdulillah. Alhamdulillah untuk program kami yang pertama Oh, Pak Agus satu lagi. Pak Agus sudah hadir ya Pak Hasan? Pak Agus sudah ada. Nah, sudah ada. Sudah tampil. Untuk pemberian reward di acara tanggal 18 Oktober, kontribusi reward dan juga kontribusi untuk narasumber, konsumsi juga nanti buat para peserta. Insya Allah untuk ini kami akan diskusi dulu sebelumnya dengan waka kesiswaan. Untuk poin ini sebelum dilanjut ke poin kedua, mungkin Bu Tintin boleh bantu kita tadi apa yang kita telah bahas. Iya Pak, mungkin yang poin 1 PHBI ya, berarti Maulid ya, bulan Oktober. Bulan Oktober itu Maulid ya. Mungkin kalau reward sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya, bisa dengan buku sakunya AA, sementara mungkin masih diambil dari buku-buku sakunya AA untuk rewards. Dan biasanya kalau dari sekolah kan kuota ya biasanya gitu. Tapi kita masih diskusi juga kalau mungkin akan diganti untuk rewardnya atau masih tetap dengan buku AA. Mungkin itu ya Pak Usman ya. Kalau konsumsi sama hampers kan itu ya mungkin standar ya yang dikasih ke narasumber dan ke peserta ya. Peserta ini dapat ya Pak, tapi kita masih diskusi dulu ya Pak ke kesiswaan ya. Betul. Ya, mungkin itu. Nah, mungkin itu sih Pak. Ya, untuk yang poin pertama ini Pak Ketua dan teman-teman semua, mohon masukannya. Bagaimana caranya biar biar reward yang kita siapkan khususnya untuk peserta biar antusias. Apakah ada masukan? Karena kalau lihat kegiatan-kegiatan sebelumnya kita udah menyiapkan reward tapi peruntukannya tidak tersampaikan gitu Pak Ketua. Mungkin ada masukan dulu dari sahabat semua. Assalamualaikum Pak Usman. Waalaikumsalam. Ya. Izin untuk reward diizin Pak Usman itu kreatif biasanya Mas, cuman belum tersampaikan terkait dengan reward ini. Saya sih di peci itu Pak Usman ya, bikin emblem yang kayak MQ dulu itu, tapi tulisannya adalah komite warna emas itu. Nah, nanti di baju itu ada komite anak-anak tuh, gagah sekali itu tulisannya. Nah, begitu Mas Man. Itu akan nampil terlihat ya untuk rewardnya ya. Gitu Pak Usman. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Bagja. Tolong ke sahabatku Bu Tintin, Pak Agus dan semuanya tolong ditulis ya masukan dari Pak Bagja, ini saya setuju. Nanti kan Bu Tintin udah biasa bikin pin ya, insya Allah. Ya Pak, insya Allah. Ya, dulu di kami Bu Tin dengan Pak Bagja, Pak San dulu kalau kita menggunakan jas suka pakai pinnya pin MQ dulu itu. Dan itu sangat bangga sekali ketika kami menggunakan pin MQ ini. Nah, mudah-mudahan dengan pin komite ini pun sahabat siapapun ya, mau santri, mau orang tua ini bangga. Apalagi ini mendukung program Pak Ketua yang insya Allah akan kita jalankan. Usulan dari Ketua yang pernah di-share oleh Pak Ketua untuk teman-teman di Daksus itu, kita akan membuat ke depan itu selain ada pin, ada merchant-merchant buat orang tua. Karena saya punya keyakinan ketika komite menggunakan kaos komite terbaru ini, insya Allah orang tua bakal menanyakan itu kaos dari mana. Insya Allah itu pasti akan menanyakan. Ya. Apalagi kan yang menggunakannya nanti teman-teman semua, apalagi dengan AA, dengan acara-acara kita gitu ya. Mudah-mudahan trust komite ini semakin hari semakin baik gitu di orang tua gitu ya, Bapak Ibu yang budiman. Itu yang pertama. Ada lagi masukan mungkin dari Pak Ketua, Ibu Bapak yang budiman, selain dari Pak Bagja? Silakan Bapak Ibu sahabat semua. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu. Ini kita sama-sama sekedar masukan pengalaman yang tahun lalu itu. Saya ingin tanya rewardnya bisa berbentuk apa ya Kang Pak Usman ya? Kalau kemarin kita rewardnya berupa buku AA yang langsung ditandatangani oleh AA. Di antaranya itu Bu Haji, Bu Imel. Mungkin ada masukan dari Bu Haji?
punten pisan ini sekedar hanya ingin berbagi. Waktu saya diamanahin ketua divisi dakwah sosial itu kalau tidak salah kita ada mengasih reward itu berbentuk logam mulia Pak Haji. Masya Allah. Allahu Akbar. Tidak salah, makanya saya lagi buka-buka arsip ini. Ya. Itu kalau nggak salah ada lomba apa gitu. Iya. Nanti insya Allah tanggal 9 saya bawa dokumentasinya insya Allah kalau tidak salah. Iya. Bu Haji. Terima kasih Bu Haji. Siap. Mangga, Pak mangga. Ketua. Iya betul. Nanti dicek lagi dokumentasinya perihal Siap. kegiatan Maulid Nabi karena ya kalau diingat-ingat asalnya itu kegiatannya itu apa ya gitu. Yang tahun kemarin nanti kita sama-sama cek arsip. Ada lomba tilawah, lomba baca hadis kalau tidak salah. Ya. Baik, nanti kita persilakan sahabat Siap. divisi Daksos untuk komunikasi dengan pihak sekolah. Silakan berkreasi, Pak Agus, Bu Gina, selanjutnya Bu Tintin. Kalau ada ide apa-apa silakan sampaikan gitu. Dalam bentuk hadiahnya apa silakan. Pak Agus jangan sungkan-sungkan, saya ada ide ini. Jadi prinsipnya adalah yang tahun kemarin apa, waduh ini kalau di refresh nih tahun sekarang yang seperti ini keren nih. Gitu. Jadi jangan pernah sungkan. Jangan merasa ada saya baru bergabung, nggak ada masalah. Jadi yang baru bergabung pun silakan berkreasi. Ya, tanggal 9 kita diskusi lebih detail perihal merchandise untuk kita jual ke orang tua santri, insya Allah. Silakan, yang lainnya. Pak Agus mau menambahkan dulu Pak Agus, silakan. Silakan Pak Agus. Sementara sudah setuju ini Pak Ketua maupun Pak Usman. Jadi sambil dipikirkan sambil berjalan. Baik. Kita lanjut ya Pak Agus. Terima kasih Pak Agus ya. Lanjut ke poin kedua. Tadi poin kedua itu berkaitan masih dengan reward. Penentuan reward. Mudah-mudahan nanti di tanggal 9 kita bisa lebih membahas lebih detail untuk reward khususnya di sedekah harian ya. Bu Tintin kemarin tadi pagi sudah ngasih masukan lagi. Silakan Bu Tintin untuk sedekah harian dan reward umroh. Ya, kalau di sedekah harian mungkin dibikin gimana perangkatan mungkin ya Pak ya atau per kelas? Yang gimana? Yang terbaik, yang terbanyak, yang istiqomah? Iya. Sedekah harian nanti akan kita pilih dari yang paling istiqomah, setiap harinya tidak putus dan dilihat juga dari nominal sebagai motivasi bahwa memang sedekah itu jangan takut untuk bersedekah gitu intinya. Jadi mengeluarkan sedekah dengan berlomba-lomba membesarkan sedekah gitu. Cuman untuk peruntukannya apakah di kelas 7, 8, 9 itu per kelas atau per angkatan itu yang belum kita ini Pak belum kita sharing. Dilihat mungkin dari anggaran atau kalau misalkan untuk per kelas berarti kan lebih banyak kita hadiahnya Pak. Betul. Baik Bu, nanti untuk untuk apa yang tadi kita bicarakan kita akan koordinasi dengan Ustadz Lutfi ya sebagai wakaf pengasuhan. Nanti kan kita akan lihat dari amalan yaumiyah teman-teman ya, teman-teman saudara kita. Baik. Ada lagi Bu Gina, Pak Agus ada untuk poin kedua ini sebelum nanti poin ketiga yang terakhir? Atau dari Bapak Ibu ada masukan untuk sedekah harian ini, program sedekah harian? Baik, nampaknya cukup Pak Haji karena memang ada 3 divisi lagi. Oke, karena waktu juga nyerelek ini. Ya, terima kasih Pak Ketua. Dari kami sekian, terima kasih. Walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik khusus untuk Pak Haji Usman karena ada pesan tadi dari rapat Pak Haji Usman. Pak Haji Usman dimohon keikhlasannya menjadi duet MC bersama Dr. Arif dengan narasumber Kiai, maaf Pak Yudi. Ya, biasanya sih kita manggilnya Usul ya, Kiai Haji Imam Usuluddin Abidin. Gitu ya Pak Haji. Nanti kita ngobrol lebih detail ya Pak Haji Usman ya. Narasumbernya pimpinan pesantren mana? Miftahul Huda. Miftahul Huda. Astagfirullahaladzim kok tiba-tiba lupa saya. Gitu ya. Nanti duet antara Pak Haji Usman dan Dr. Arif. Baik,
Tanggal Selanjutnya, 23. alhamdulillah. Oke, kita khawatir nanti ada divisi yang kita terlambat pembahasan. Sekarang ke komite kelas 9. Nah, ketuanya sudah ada Ibu Gita. Bentar, saya masukkan dulu ke layar anggota K9 Budia Bu Ismi Berhana. Ya, baik. Silakan Ya. Bu Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam. 9 bulan Oktober itu kita ada reward TO ya Pak Ketua. Betul. Nah untuk reward TO saya sudah koordinasi dengan Bu Dewi. Waka apa Bu Dewi teh? Kurikulum. Nah itu pertama kurikulum ya. Jadi sudah koordinasi dengan beliau. Dengan budgetnya, dengan jumlah ininya, jadi kita akan per mata ajaran, per sesi tryout gitu. Jadi nanti paling saya koordinasi lagi ke Bu Dewi, apakah mau seperti apa, misalnya tryout pertama kita, tryout keduanya, sesi keduanya sekolah gitu, karena kita 30% 50% ya Pak, anggarannya kita 50%, dari sekolah 50% gitu. Ataukah mau digabungkan, lalu siapa yang mengelola, itu nanti saya koordinasi lagi dengan Bu Dewi karena sempat beberapa waktu yang lalu tuh kalau nggak salah Bu Dewi sakit ya. Iya, saya belum ini lagi. Betul, Bu. Jadi nanti saya koordinasi lagi. Tapi insya Allah udah siap kok, budgetnya insya Allah sudah ada. Betul. Dan sudah sepakat dengan sekolah. Begitu. Silakan perihal tender Bu. Oh iya, terkait dengan tender K9 itu ada tender terkait jaket, plakat dan jas. Ada beberapa yang sudah bertanya, tapi memang yang resmi masuk belum ya Pak Ketua. Betul. Tapi insya Allah kita sudah siapkan planning berikutnya apabila misalnya tender yang masuk tidak sesuai harapan. Kalaupun misalnya ada dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, juga kita akan antisipasi gitu dengan planning berikutnya. Sudah ada insya Allah planning cadangan. Nanti kita akan survei ke beberapa perusahaan atau penyedia produsen gitu. Nanti kita akan putuskan bersama. Insya Allah tanggal 9 adalah momen untuk tim K9 kita berkumpul dan memutuskan agar pelaksanaan untuk tender ini bisa segera dimulai. Begitu. Baik, siap. Itu. Silakan ada tambahan dulu dari sahabat-sahabat K9. Bu Dia, Bu Email silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar informasi pengalaman yang tahun lalu, mungkin kita lebih berkoordinasi dengan Waka Kesiswaan sepertinya ya. Karena itu tahun lalu tiba-tiba dapat kabar ada salah satu solgan yang tidak bisa mengikuti baik itu pengayaan ataupun semacam online dengan kondisi yang tidak kita duga-duga berbentuk alat komunikasinya. Nah itu kalau apakah mungkin kita kelas 9 ini untuk lebih intensitas berkomunikasi dengan mungkin Waka Kesiswaan atau Waka Kurikulum, ingin menanyakan apakah ada kendala nanda-nanda kita yang kelas 9 khususnya selama belajar ini, apakah baik itu mengenai gadgetnya atau apa, semoga kejadian tahun lalu tidak terulang lagi dengan anak-anak yang sekarang. Mungkin begitu saja. Terima kasih. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dia, silakan Bu Dia. Wah, Bu Dia sudah lup-lup lagi sinyalnya nampaknya. Apa lagi ada yang disiapin ya, Bu Dia, silakan. Baik, terima kasih. Barangkali ada pertanyaan konfirmasi dari sahabat yang lain. Silakan. Dari sahabat komite yang lain. Oke, nampaknya sudah lengkap ya. Izin saya menegaskan di angkatan kita betul-betul transparan, terbuka. Jadi nanti tim kelas 9 ini sengaja membuka khususnya ke kelas 8. Kenapa? Karena tahun kemarin, tahun depan kelas 8 ini naik ke kelas 9. Jadi berbagi informasi, arsip dan yang lain-lainnya. Kita harus mewariskan ya, mewariskan yang baik kepada penerus kita gitu ya, penerus kita. Jadi meninggalkan arsip, meninggalkan yang lain-lainnya. Contoh misalkan
kita tahun ini insya Allah sponsorship dari Syamil Quran. Nah, sponsorshipnya belum keluar angkanya, apakah 100%, 70%, 60% belum keluar. Yang pasti sudah ada mensponsori, artinya ada dana yang bisa kita hemat. Itu, gitu ya, insya Allah. Terus selanjutnya, Pak Ketua, apakah anggota komite boleh tidak ikutan tender? Kalau saya sendiri tidak, kalau saya sebagai ketua memang tidak. Tapi kalau untuk anggota komite bisa mengikuti tender nggak? Bisa, silahkan. Profesional. Dan saya berbagi informasi dengan kepala sekolah. K9, komite kelas 9 ini memang mewanti-wanti jangan sampai ada anggota ataupun dari wali santri baperan gitu. Baperan itu gimana? Contoh misalkan udah nawarin nih, nanti teh ada yang nawarin ke kita contoh-contoh barang dan yang lain-lain, nanti teh nggak kepilih, akhirnya teh pundung aja. Nah, jangan sampai seperti itu. Baik, itu saja. Terima kasih sahabat semua. Kita betul-betul dibuka, transparan, dan sahabat semua dari mulai kelas 7 maupun kelas 8, insya Allah bisa menyimak jejak yang dilakukan oleh komite kelas 9 ini, nanti bisa disesuaikan di angkatan rekan-rekan nanti ketika kelas 9. Baik, selanjutnya divisi kesehatan. Divisi kesehatan sudah ada Dr. Popon, Dr. Arif, selanjutnya juga Ibu Nden. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ketua Komite, boleh ditampilkan program. Siap. Baik, Bapak Ibu, anggota Bapak Ketua dan anggota komite semua. Mungkin review sedikit di kegiatan kita bulan lalu. Alhamdulillah mungkin yang terakhir kami dari divisi kesehatan ikut berperan serta ya di kegiatan vaksinasi kemarin. Jadi anggota baru divisi kesehatan baru bergabung. Ibu Nden ya ikut berpartisipasi di kegiatan vaksinasi kemarin. Kemudian untuk di bulan Oktober sendiri dari hasil diskusi kami di internal divisi kesehatan dan juga arahan baik dari Pak Ketua Komite maupun dari Ketua Divisi Dr. Della. Jadi sekalian menyampaikan salam dari Dr. Della karena beliau saat ini sedang melepas rindu ya dengan slogannya karena ditelepon. Nah, untuk kegiatan di Oktober ini, ngomong-ngomong soal telepon, tadi pagi ada masukan dari Bu Laili terkait penggunaan handphone oleh Solgan saat digunakan video call. Itu karena menggunakan HP milik temannya gitu ya, bukan milik pribadi masing-masing. Nah, ini mungkin nanti kita akan coba konfirmasi karena ini juga nanti sebagaimana yang sudah kita sepakati di awal ya Pak Ketua Komite dan Ayah Bunda sekalian, bahwa di masa pandemi atau pembelajaran tatap muka terbatas ini, kita sudah sepakat bahwa semua barang-barang itu yang digunakan adalah milik pribadi santri gitu untuk santri tersebut. Karena kita berusaha untuk meminimalisir resiko tentunya. Nah, ini nanti kita akan coba konfirmasi, menjadi salah satu bahan konfirmasi kami dari Divisi Kesehatan juga ke Wakil Kepala Sekolah yang berkaitan. Kemudian terkait program pengadaan Alkes UKS, ini sudah mendapatkan lampu hijau sesuai instruksi Pak Ketua Komite, dan tentunya akan kita follow up nanti dengan Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Alkes apa saja yang dibutuhkan gitu ya untuk di UKS terutama. Untuk suplemen makanan itu menjadi bagian dari rutinitas setiap 2 pekanan dari Divisi Kesehatan, bekerja sama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Dan kita akan memfollow up mungkin di bulan ini terkait sekolah sehat itu ya. Nanti kita akan coba sejauh mana rencana ke depan. Sebagai tambahan, Ayah Bunda, Bapak Ketua, di bulan Oktober ini kita akan coba juga mengadakan kuesioner kepada santri dan juga kepada musyrif untuk pemahaman protokol kesehatan dan PHBS di sekolah. Ini kita akan coba launching kuesioner ini, ya semacam riset kecil-kecilan lah. Kita pengen tahu setelah kurang lebih 1 bulan lebih ini, gitu ya,
para solgan beraktivitas di pesantren, sejauh mana sebetulnya pemahaman mereka terhadap protokol kesehatan dan PHBS di sekolah. Semoga ini nanti hasil dari kuesioner ini bisa memberikan masukan yang bermanfaat untuk pelaksanaan kegiatan di Eko Pesantren. Kemudian yang kedua, di bulan ini juga sebagai tambahan sesuai dengan arahan dari Ketua Divisi Kesehatan, berdasarkan rekomendasi yang sebetulnya sudah dikeluarkan cukup lama ya oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu pada bulan April tahun 2021, IDAI mengeluarkan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Plus IDAI juga mengeluarkan daftar tiliknya, semacam checklist gitu ya. Apakah sekolah sudah cukup aman ketika menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas. Ini kita akan coba juga sampaikan ke pihak sekolah melalui wakaf kesiswaan. Jadi supaya dari pihak sekolah ada tools gitu ya, ada tools yang terukur atau instrumen yang terukur untuk mengukur sejauh mana aktivitas pembelajaran tatap muka di Eko Pesantren ini sesuai dengan kaidah aman gitu ya, kaidah aman di masa pandemi yang sebetulnya belum berakhir. Mungkin dari saya dicukupkan demikian, Bapak Ketua dan Ayah Bunda anggota komite. Mohon masukan dari tim divisi kesehatan yang lain, ada Dr. Popon, Ibu Enden, juga dari Ayah Bunda sekalian anggota komite. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ke Dr. Popon, silakan tambahannya. Cekap sih dok, Pak Hasan cekap atas ada dipaparkan ke Dokter Arif, atau setuju atau saudara sadaya. Mungkin di Bu Enden pilih badai ayat tambahan Bu Enden mangga. Mangga. Mohon sami tos cekap tos jelas pisan dokter. Alhamdulillah. Bu Enden, kita tanya dulu selain yang kemarin saya wawancara, barangkali ada yang lainnya tuh kondisi pas vaksin kemarin ya. Boleh diangkat dulu, masih ada waktu nih. Kita tinggal menyisakan satu divisi. Silakan, ada tambahan informasi lagi. Oh, pas kemarin vaksin, alhamdulillah anak-anak pada sehat. Terus emang kemarin anak-anak tidak saum kan ya. Terus 15 menit setelah kan diobservasi di tempat di dom itu 15 menit setelah pasca vaksin, alhamdulillah semuanya sehat. Setelah itu anak-anak dibawa lagi ke asrama gitu. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Dari sahabat pengurus komite yang lain ada pertanyaan, konfirmasi dan yang lainnya boleh? Izin Pak Ketua. Silakan Ibu. Karena Bu Enden vaksinator ya. Jadi kemarin tuh di kelas ada pertanyaan itu Bu, yang tapi Pak Hasan udah jawab di Korlas. Yang nggak ikut, udah ada jadwal berikutnya tuh Bu. Oh iya maaf. Kemarin waktu pas habis vaksin kan evaluasi. Jadi DT itu mengadakan vaksinnya dari Puskesmas Karangsetra. Nah, kemarin juga udah dibilangin ke kan DT itu ada acara lagi tanggal 5, tanggal 4, tanggal 5. Ya, tanggal 4, tanggal 5 itu di Eko 2. Kalau tanggal 4 ini ya, tanggal 4 Oktober, tanggal 4, tanggal 6 di Eko 2, tanggal 7 di DT. Tapi saya tanyain lagi ke petugas Puskesmas yang kemarin, katanya kalau yang belum divaksin itu nanti mau didata berapa jumlahnya berapa, jadi nanti dikoordinasikan dengan yang pemegang program vaksin dari Puskesmas Karangsetra tersebut gitu teh. Baik, siap. Alhamdulillah. Turnuhun Pak Ketua Bu Enden. Baik. Oke, ada lagi sahabat komite yang lain? Baik, kalau begitu cukup. Terima kasih atur nuhun. Ada tambahan dari saya, sahabat semua. Karena ada anggaran yang kita tidak pakai, sebentar. Oh, bukan yang ini. Nah, apa sih anggarannya, Pak Hasan? Ada anggaran, yaitu adalah anggaran dana suka ataupun duka gitu ya. Ada dana itu, ya dana tersebut tidak dialokasi, tidak digunakan. Kenapa tidak digunakan? Ya karena tidak ada yang menikah, tidak ada yang lahiran di bulan yang kemarin itu gitu ya. Dari sivitas sekolah ataupun tidak ada yang sakit ataupun yang lainnya.
otomatis kan ada anggarannya. Nah, anggarannya itu tadi pagi saya juga sudah berikan informasi kepada sahabat di divisi kesehatan, silahkan alokasikan untuk penambahan obat-obatan yang ada di UKS gitu. Jadi kalau misalkan dikira perlu nih obat ini dan yang lainnya, dananya itu 1 juta, silakan bisa digunakan gitu. Ini tembusan juga ke Ibu Devi Bendahara. Karena di bulan kemarin tidak ada anggaran yang menikah, betul ya, dari Daksos itu ya. Yang menikah, yang lahiran dan yang lain-lainnya, karena otomatis ada dana. Nah, dana tersebut kita pakai untuk siapa ya? Untuk santri juga, bukan untuk yang lainnya. Begitu barangkali ya, nanti tinggal di follow up oleh sahabat divisi kesehatan. Alhamdulillah. Terima kasih dan boleh tepuk tangan yang meriah untuk divisi kesehatan. Hatur nuhun. Sip, kita lanjut divisi Sarpras dan Humas. Pak Bagja dan rekan-rekan yang sudah hadir divisi Sarpras. Selain ini ada Ibu, selain Ustadz Bagja ada Ibu Nerisa. Oh, Bu Nerisa live dalam perjalanan barangkali ya tadi itu. Silakan Pak Bagja. Baik, ada yang lain Pak Hasan? Selain Ini saya cek tidak ada nih. Bu Nerisa barangkali. Bu Nerisa tuh tadi baca hadis tapi dalam perjalanan berhalangan juga. Silakan. Baik. Secukupnya aja ya, Ustaz. Saya dalam perjalanan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang tinggal di daerah Padalarang dan sekitarnya hujan besar ya. Itu Pak Haji Hasan. Boleh ditampilkan dulu apa saja yang tadi sudah prioritaskan untuk program Oktober ini Pak Haji Hasan. Nah, jadi intinya Bapak Ibu sekalian, khusus Faktua ya, sebelum ke bulan Oktober saya ingin review sedikit terkait dengan anggaran yang kemarin di bulan Agustus ya, dan juga bulan September, bahwa di sarana untuk kesehatan, untuk sarana prasarana kebersihan sudah disalurkan kepada Pak Malik sebagai wakasarana. Kemudian untuk pengembangan siswa ya, kemarin juga sudah diberikan juga peralatan tenis meja kepada sekolah begitu dan sudah digunakan. Dan alhamdulillahirobbilalamin memberikan inspirasi dari GI Komite, akhirnya sekolah pun menambah 2 meja pingpong begitu Pak Hasan ya. Alhamdulillah jadi total jadi 3. Dan memang anak-anak itu senang sekali untuk berolahraga. Kemudian hal-hal yang lainnya terkait dengan sarana tidak ada, hanya untuk program di Oktober ini sudah mulai Bapak Ibu sekalian ini musim hujan ya, ke daerah atas begitu Pak Haji Hasan. Betul. Sehingga sarana-sarana seperti tempat sampah memang nampaknya banyak sekali tempat yang memang belum maksimal gitu terkait dengan tempat sampah untuk kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga untuk tempat cuci tangan dan sebagainya, ada beberapa yang memang mengalami kerusakan, tetapi belum terkondisikan di bagian sarana, dan kami menunggu kalau memang itu ada masukan untuk perubahan. Dan yang terakhir terkait dengan humas, informasi ya, di timnya Ibu Nerisa juga sudah memberikan live IG dan sebagainya, dan saya secara pribadi membantu juga para orang tua nanti di program humas ini terkait dengan update kegiatan anak-anak begitu Pak Hasan. Misal yang sakit ya, tadi mungkin sudah disampaikan saat ini ada yang sakit siapa begitu anak-anaknya, dan insya Allah dari humas akan menyampaikan informasi-informasi. Begitu Pak Hasan dari kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dan bonusnya Pak Hasan, insya Allah setiap hari di humas akan menampilkan 1 orang anak, kelasnya dari mana saya tidak tahu nanti, dan itu akan di-share kepada komite ya. Saya tidak tahu saya ketemu dengan siapa, LP bersama dengan anak-anak. Gitu ya dari humas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Bagja. Saya belum Pak Bagja loh. Nah, siapa tuh? Bu Gita tuh belum Tad.
Pokoknya mah jackpot lah ya. Masya Allah, Pak Ibu Bagja Tintin, nuhun. ada Ibu Tintin di sini, Kalimantan. Ada. Ya, Paro kemarin sakit ya Bu ya, sudah tahu Iya kan? Pak, udah dihubungin sama Budian. Iya, Ya. saya nyari-nyari Alvaro kemana, ternyata dibawa dulu ke PKT ya. Iya. Saya nggak jadi selfie-nya, takut Ibu Tintinnya ini ya, nanti ya nunggu Alvaronya senyum aja ya. Udah sehat aja Pak, iya Pak, siap. Ditunggu. Ustadz Bagja, saya belum Ustadz Bagja. Tuh, order Pak Yudi tuh. 7B. Bapak Ibu khusus komite, kalau bisa Mas, saya kan kalau di grup komite kan terpotong lagi kayak Bu Leli. Boleh dijapri dulu kepada saya, nanti saya urut ya, namanya betul. dicari dulu ya. Betul. Tapi sekarang sama saya Ustadz Bagja. Ya, tapi sekarang belum bisa Pak, saya lagi perjalanan ke Sukabumi saat ini ya. Insya Allah di hari Senin ya. Ya, Senin, pokoknya Selasa, nggak mau Kamis, tahu sampai Ustadz, harus ada. Siap. Jadi kan Pak ya, turun bahasa. Siap, terima kasih Ustadz Bagja. Rizky buat kita, salah satu anggota komite kita adalah wali santri dan juga plus kepala sekolah SD. Rezeki buat kita. Karena apa? Karena memang aksesnya lebih mudah dibanding saya nggak punya akses. Kalau Ustadz Bagja melalui lalang ke situ aman-aman aja. Baik, sebagai akhir dari BPH, Ibu Devi dan Ibu Laili, barangkali ada hal yang mau disampaikan, silahkan. Dari Bu Laili, Bu Devi, silakan. Bu Laili dulu, nanti ke Bu Devi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi aja Pak, semua proker dari semua divisi terlaksana. Tadi juga saya sambil nyisir di yang proker September, oh ya Masya Allah, alhamdulillah terlaksana semua. Apresiasi buat semuanya, divisi keren. Keren. Allah Oktober ini juga jalan semua. Amin. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Devi, ayo silakan Bu Devi. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk laporan keuangan, alhamdulillah udah masuk ke bendahara sekolah, sedang diperiksa. Laporannya udah, kalau saya lihat sih sudah sesuai dengan yang pengeluarannya. Cuma kalau bisa nanti laporannya jangan mepet-mepet akhir bulan ya. Karena kan maunya sekolah kan dia di bulan itu juga laporannya itu ya. Kalau bisa gitu. beberapa hari sebelum habis bulan ini udah dilaporkan gitu ke saya, Pak. Oh gitu. Iya. Bu, kita tentukan aja Bu, kalau boleh berarti di tanggal berapa Bu baiknya? Kami 5 menurut hari lah, 5 hari sebelum habis bulan lah kayaknya Pak. Tanggal 25 aja ya Bu ya? Iya kalau bisa mah. Sip. Aduh, gitu aja para sahabat divisi semua, per tanggal 25 laporkan ke Bu Devi, supaya Bu Devi langsung melaporkan juga ke pihak sekolah gitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Sip, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih BPH. Keren-keren alhamdulillah formasi kita. Silahkan Pak Yudi closing dulu sebelum ada kita foto dulu. Selanjutnya Pak Yudi closing dan nanti ada obrolan sedikit. Ya, silakan. Kita foto dulu. Siapa yang bantu? Biasanya Bu Laili yang bantu foto. Silakan. Ya Pak. Saya screen share. Munduran biar kelihatan. Open kamera yuk. Wah, keren nih. Gina, Opa Bagja. Pak Haji Usman mau buka kamera. Pak Haji Usman cek. Open kamera dulu Pak Haji Usman. Ayo. Bu Gina, Pak Bagja lagi di jalan ya. Lagi di jalan. Bu Gita udah nggak bergerak itu dari tadi buka. Lagi di jalan ya Bu. Siap Bu Gita. Bentar, sip. 1, 2. Jempol kasih. Lagi ya. 1 lagi. 1, 2. Oke, siap. Sip. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Pak Yudi closing dulu, nanti ada informasi terakhir. Silakan. Siap. Jazakallah kepadanya. Jazakumullah khairan katsira kepada semuanya yang sudah menyempatkan energi, tenaga, waktu, pikiran, dan lain sebagainya untuk bisa mendukung kesuksesan komite demi menjalankan salah satu tugas pokok kita, yaitu menjadi jembatan antara pihak orang tua siswa dengan sekolah untuk mendukung pembelajaran anak-anak kita, semoga bisa lebih baik dan terfasilitasi, sehingga
Mudah-mudahan dari input dan proses yang baik juga bisa dihasilkan output yang jauh lebih baik. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada rapat koordinasi komite pada bulan September 2021. Terima kasih sekali lagi atas semuanya. Ditutup dengan doa oleh Pak Haji Usman. Ada Haji Usman. Haji Usman. Siap Pak Ustadz, siap. Nah, ditutup doa oleh Pak Haji Usman. Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Yudi. Bapak Ibu, kita awali dengan istighfar 3 kali bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Handa syakirin, handan naimin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi wajikal kadim wa dimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban wa rizqan thayyiban wa rizqan thayyiban. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Rabbana, berkahi rumah tangga kami ya Allah. Berkahi rezeki kami ya Allah. Berkahi usaha kami ya Allah. Berkahi anak-anak kami ya Allah. Ya Rabbana, jadikanlah putra-putri kami, putra-putri yang soleh dan solehah. Putra-putri para penghafal Al-Quran 30 juz. Putra-putri yang berbakti kepada orang tuanya ya Allah. Ya Rabbana, undang kami ke tanah suci ya Allah. Undang kami ke Baitullah ya Allah. Undang kami ke tanah suci ya Allah. Ya Rabbana, Rabbana dolamna anfusana wa ilang tafilana lanakunana minal khasirin. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka lijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Pak Yudi, sahabat-sahabat semua. Walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya mungkin acara rapat koordinasi komite SMP DTBS Eko Putra dan September 2021 kita tutup dengan bacaan hamdalah. Semoga apa yang kita diskusikan pada siang hari ini memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya dan umumnya untuk keluarga besar SMP DTBS Eko Putra. Dengan bacaan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Acara akor kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.